Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Ulangi sekali lagi, semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, silahkan berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, untuk itu mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bergelar jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang dulu lagi. Kehadiran? Hadir semuanya? Terima kasih. Jadi untuk pagi hari ini kita bertemu kembali ya. Jadi materi awal kita berkaitannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ini adalah materi prasyarat dari SPLTV, persamaan linear tiga variabel, ya kan? Jadi, nah, apa tujuan kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita yang pertama adalah mengidentifikasi sistem persamaan linear dua variabel, kemudian mengubah suatu situasi ke dalam bentuk model matematika, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, dan menerapkan konsep sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari atau secara kontekstual, itu ya. Kemudian kegiatan kita juga, ini saya mau melihat atas bawah keliling kanan kiri, nah, kebersihannya bagaimana ini, bersih ya. Nah, kalau yang belum bersih bisa silahkan dibersihkan. Ingat, sekolah kita sekolah lingkungan, jadi kita harus menjaga kebersihan, itu ya. Kemudian ini kegiatan kita di SMP sudah pernah mendengar kata sistem persamaan linear? Sudah ya? Betul ya? Sudah ya? Apa yang kamu ketahui tentang itu? Apa kira-kira? Ada yang ingat nggak tentang
sistem persamaan linier dua variabel ketika di SMP? Gimana? Masih ragu-ragu? Ya Pak, karena dulu online Pak. Saya hanya diajar secara online. Gitu ya? Online ya bener ya dulu ya? Nah, online. Apa itu tidak masalah. Tapi kalau kamu melihat gambar di depan, kira-kira apa itu? Kegiatan apa itu? Kira-kira itu kegiatan apa? Perdagangan. Kegiatan apa lagi yang Kegiatan apa lagi yang sekiranya ke sana? Apa? Pembelian di pasar, supermarket, itu. Kemudian ada lagi sebenarnya apa? Proses pembuatan bahan makanan. Proses apa? Lapangan parkir, menghitung ini ada luas parkir, kemudian ini kendaraannya yang bisa masuk itu kendaraan apa saja. Nah, jadi yang perlu kamu ketahui anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini itu sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi saya sampaikan SPL untuk apa? Ini tadi ada kegiatan pasar. Kemudian ada apa lagi? Kegiatan parkir. Ada apa lagi? Membuat sesuatu. Nah, karena harus mempersiapkan alat dan bahan. Bahannya bagaimana, perhitungannya, kan gitu. Jadi sangat-sangat penting. Maka dari itu, ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, ini anak-anak semuanya, coba kita sekarang perhatikan, kita lihat video ya. Kita bisa lihat video terkaitannya dengan kegiatan kita. Nah, ini saya tampilkan sebuah video. Amati, bukunya dibuka, kemudian catat apa yang kamu dapatkan. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Queen. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Bukunya mana? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Pada hari Minggu, Budi berolahraga dengan menaiki sepeda. Di jalan, ia tak sengaja bertemu Adi. Budi pun menyapa Adi dan Adi membalasnya. Budi penasaran isi kartu yang dibawa Adi. Akhirnya, Budi bertanya, tas itu berisi apa Adi? Adi pun menjawab, tas ini berisi buku dan pensil Budi. Budi bertanya, di mana tempat Adi membelinya? Adi bilang bahwa dia membeli di toko itu. Budi bertanya lagi, berapa harga setiap buku dan pensil itu Adi? Dengan polosnya, Adi bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli satu buku dan satu pensil seharga Rp14.000. Budi mengadukkan kepalanya dan bilang terima kasih kepada Adi. Adi menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Budi pun berpikir jika ia ingin membeli 3 buku dan 4 pensil, apakah uangnya cukup? Sambil berpikir, Budi melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko itu, ia bertemu dengan Om Anung. Om Anung menyapa Budi dan Budi pun membalasnya. Kemudian Budi bertanya mengenai isi tas yang dibawa Om Anung. Om Anung pun menjawab bahwa tas itu berisi buku dan pensil. Budi bertanya lagi, berapa harga satu buku dan satu pensil itu? Om Anung menjawab kalau dia tidak tahu harga persisnya. Dia hanya tahu saat dia membelikan buku dan dua pensil seharga Rp22.000.
Karena Om Anung harus segera pulang, ia pamit kepada Budi. Tak lupa Budi pun mengucapkan terima kasih. Budi masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp18.000 cukup untuk membeli 3 buku dan 4 pensil. Oke teman-teman, karena Budi masih kebingungan, mari kita bantu Budi menemukan harga 1 buku dan 1 pensil. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Oh, ganda, ganda, tunggal, ganda, 3. Masih semangat? Masih semangat? Jadi tadi sudah diperlihatkan ya sebuah video kaitannya dengan permasalahan kalian. Pernah enggak kalian melakukan ini tadi? Pernah. Sering atau tidak? Apa kira-kira tadi yang dilakukan oleh siapa tadi aktornya? Aktornya siapa tadi? Hah? Siapa aktornya? Hah? Budi, Adi. Oh iya, lihat di depan oh ya. Apa yang dikeluhkan oleh Adi? Ayo, siapa yang bisa bercerita? Yang bisa bercerita terkaitannya dengan video di atas tadi? Mana? Siapa yang bisa bercerita? Yuk, bercerita sebentar ini. Ya, enggak apa-apa. Tadi kamu menemukan apa? Gimana? Yuk, sampaikan. Ya, ayo. Adi bertanya kepada Budi, Ya. apa isi tas yang dia bawa. Kata Adi, terdapat buku dan pensil. Dia membeli 4 buku sama 1 pensil. Harganya 14.000. Terus Adi bertanya kepada Om Anu. Ya. Budi bertanya kepada Om Anu, apa isi tas tersebut yang dia bawa. Dia terdapat 1 buku dan 2 pensil yang seharga 22.000. Dan Budi berpikir, jika dia membeli 3 buku dan 4 pensil dengan harga 18.000, apakah cukup untuk membelinya? Kira-kira yang dirasakan Budi gimana? Yang dirasakan Budi atau Adi tadi? Yang kebingungan mencari buku siapa? Budi. Kenapa? Dia bingungnya kenapa? Budi bingung apakah uang 18.000 dapat membeli 3 buku dan 4 pensil karena Budi belum mengetahui harga 1 buku dan 1 pensil. Oh gitu, oke. Nah, terus kemudian caranya bagaimana untuk bisa mengetahui itu? Caranya bagaimana? Memodelkan dengan cara matematika atau dengan SPD. Oh, gitu. SPL. Itu ya. Jadi kegiatan kita hari ini tepat sesuai dengan yang ada di video? Ya. Tepat ya? Nah, itu kegiatan kita. Nah, ini. Nah, ya kan? Adi membeli 4 buku, 1 pensil, harganya 14.000. Om Anung membeli 6 buku, harganya 22.000. Budi hanya memiliki 18.000. Dia pengen membeli 3 buku dan 4 pensil. Cukup tidak? Ya, cukup tidak? Ya, belum tahu. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikannya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Kita harus mencari harga dari masing-masing buku dan pensil. Itu ya. Kemudian ini, jadi ini nanti tidak saya terus. Kemudian yang berikutnya setelah kalian tadi melihat video tersebut, ya kan? Apa yang kalian rasakan? Di dalam pasar bagaimana? Ada kegiatan tersebut? Ya. Ada. Contohnya apa kalau di pasar?
membeli buah, membeli sayur. Semuanya juga kaitannya dengan itu ya? Ya. Oke. Terus kemudian apa yang kalian punya uang 10.000? Nah, nanti ada uang 10.000 untuk apa kan gitu, ya kan? Jadi kegiatan kita ketika kita melihat video tadi yang akan kita pikirkan apa yang kita beli. Nah, itu. Kemudian ketika kita punya uang, nah di sini uangnya tidak usah banyak-banyak, uang 10.000. Apa yang akan kita lakukan dengan uang 10.000? Nah, itu anak-anak kaitannya dengan SPLDV. Nah, ini materi kita pagi hari ini tadi sudah bahwa kita mempelajari SPLDV dengan yang pertama bentuk umum SPLDV, kemudian model penyelesaiannya, kemudian masalah kontekstual kaitannya dengan SPLDV. Itu ya. Ini pengertiannya. Ada yang tahu pengertiannya SPLDV? Ada yang tahu pengertian SPLDV? Ya? Sistem Apa? persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita cocokkan. Betul? Bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umumnya bagaimana? Ya? Bentuk umumnya bagaimana itu? Yang keras, tidak apa-apa. A C. Kemudian yang kedua? Ya, gitu ya. Jadi itu bentuk umumnya. Kemudian ini ya saya ulangi sekali lagi ya. Jadi SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel yang mana memuat dua variabel. Variabelnya apa? Variabel yang timbul di dalam tadi pernyataan SPLDV apa? X dan Z. Kalau saya ganti A dan B? Boleh. Saya ganti PQ? Boleh. Boleh. Masalah variabel simbolnya terserah siapa yang membuat. Gitu ya. Jadi tidak harus kita terpaku pada. Kemudian langkah kita dalam mencari SPLDV. Yang pertama pakai eliminasi. Eliminasi apa eliminasi? Eliminasi apa? Menghilangkan variabel. menghilangkan salah satu variabel, ya kan? Nih, kemudian yang kedua model substitusi. Apa substitusi? Ya, jadi diubah dulu persamaannya, dicari X-nya, kemudian baru disisipkan ke dalam bentuk yang lain. Itu ya. Yang berikutnya adalah terkaitnya dengan apa? Campuran. Kalau campuran bebas. Ini saya tidak memberi contoh karena di SMP dulu sudah pernah. Ini saya hanya mengingat saja ya kan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membuat kelompok. Tapi sebelum kita membuat kelompok, ayo kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ketika saya menyampaikan apa tepuk satu, berarti kalian tepuknya satu. Ketika saya ini maksudnya gini, ketika saya ke kanan tepuknya berapa? Kalau saya bilang seperti ini tepuknya satu ya. Kalau saya ke sini dua. Kalau saya ke atas tepuk tangan yang meriah. Nah, oke, coba tes. Jadi clear. Nah, sambil berdiri dulu. Jadi sebelum ini saya buat kelompok, sebelum kita buat kelompok, saya akan istilahnya mengajak kalian untuk yuk konsentrasi, ya kan? Gimana? Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Ya, konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Lah kok lemes? Konsentrasi. Ayo konsentrasi.
untuk kita semuanya. Semangat ya. Untuk kelompoknya langsung saja ya. Langsung saja untuk kelompoknya. Langsung 4 karena ini terbagi menjadi 7 kelompok. Yuk semuanya duduk. Langsung saya sampaikan bahwa kelompoknya adalah ya ini. Langsung depan belakang, depan belakang, depan belakang. Nah, cepat lebih baik. Ya. Jadi untuk ini sekarang kita lihat, yuk semuanya ke kelompoknya, berarti bisa balik kanan, ya balik kanan ke kelompoknya. Nah, yang belakang merapat. Nah. Anak-anak semuanya, ini ada lembar kerja kalian. Kemudian silahkan lembar kerja kalian dibuka. Kalian bisa melihat isinya, ya kan? Kita bisa melihat isinya itu bagaimana. Kemudian amati. Kemudian ingat-ingat apa yang kalian dapatkan ketika kalian ikuti basar kemarin, ya. Masih ingat kegiatan basar kita kemarin? Masih ya. Jadi kegiatan basar kita kemarin diingat-ingat apa yang kamu temukan kemarin. Nah, sambil di sini ada LK yang kalian kerjakan. Ya, nanti silahkan kerjakan per kelompok. Kemudian untuk pengisiannya silahkan langsung di sini, ya kan? Langsung dikerjakan di LK-nya. Ini penilaiannya kelompok, ya. Jadi nanti siapa yang sudah selesai, nanti kita bisa presentasi di depan. Itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ulasan di kelompok kami karena paket 1 termasuk harga belajar harga belajar toh karena paket 1 karena paket 1 harga belajar karena koyo piye dhewe Pak merupakan paket sebel yang sebel Ya aku masih ngomong toh. harganya terjangkau. Jalan ya Allah. Iya. Kamu pikirkan dengan uang sebelum dengan 10.000 dengan uang Gimana? Sudah kesulitan?
Gimana? Sudah menemukan? Sebagai metode Hah? Kalian kelompok? media pembelajaran. Kelompok 5 kan ini. Media karena jangan memberi mata sebagai Ya enggak, nanti mengerjakan semuanya. Mengerjakan semuanya. Media pembelajaran. nomor 7. Silakan kalau ada yang mau menggunakan HP, boleh, tidak masalah. Matematikanya modern, karena nanti setelah kegiatan ini selesai, saya juga akan nge-share bentuk ya Google Form untuk mengerjakan kuis kan gitu. Ya, jadi silakan HP-nya bisa dibuka, bisa untuk sambil berdiskusi. Kumpulan pembelajaran kemarin. Kita kan? Berarti kami Enggak tahu kita kita. tuh. Kita ini kok. Kita ki kabeh, Ya, nak kita kami semua. iki to. Iya. Kita semua. Suaranya. Suaranya berapa? Anak gak apa-apa. Ini jadi luar biasa. Suara berapa? Kan anak aku. Oke, Tar. Ya, siap. Dia anak aku kan. Ya, siap. Sing disuruh tak di terus. Sing disuruh tak di terus. Ngomong. Keuntungan ada saya mencari ke desa atau warga pokok. Bener kamu terus apa lagi? Dan membandingkan suatu barang beneran. Apa? Dan lain-lain. Barang dan membandingkan harga barang. Terus mana kau? Ujo dan dapat menyelesaikan dapat Kita mau kan membandingkan. Mana? Kita main. let's do it. Kiwi. Enggak kejadian. Kapan dia? Depan ini. Enggak sih ngerti. Biasakan Mas. Hah? Kon. Kita kan dulu. Kejaran sekali. Ini Inggris dia. Yang barang. Selanjutnya juga satukan Kelompok 4
si kelompok X plus Y dapat kurang 5. X plus Y sama Y sama dengan jadi X sama dengan Cat banget ya gimana ya? 3.000. Y sama dengan pena. Pena. Gak apa-apa, sebentar kayak dulu. Ada satu buku dari buku ya. Jadi muka. Kira juga. Jadi muka. Ya, pena. Soalnya dia Bisa terus? jadi mana menurut kelompokmu manakah yang lebih mudah dimatikan? Menurut kelompok kami cara karena Juga sampai kuno juga. Ya agak sih, sampai semua. pintunya Tapi kan itu harus jalan semua, tapi fokusnya jangan di situ kan. Apa kesimpulan kamu tentang masalah tersebut? Kamu mengerti apa sih yang gimana kamu? Espera. Di sana kayak asin kok. Itu pergi ke Lampung. Oke. Terus Ren. Salim. Malah. Apa? Gila Garip. tanyakan hasil jawaban kelompokmu bahkan bisa apa Apa Ren? Komen Jawa ya. Apa ya? meresmikan
Ya, gimana? Waktunya? Masih 15 menit. Ayo. Mana hasilnya? Sudah? Ini? Tidak dikerjain di sini. Bisa di sini. Iya. Oh gitu ya, gitu ya. Udah. Nah, ini nanti tanya jawab apa jawaban itu sudah betul atau belum. Nah, kan gitu. Ya ini jadi pertanyaan, jadi kita ada interaksi di dalam nanti ketika diskusi, ya kan? Jadi kalau yang ini kamu substitusi seperti apa, eliminasi seperti apa, kamu selesaikan nomor yang ada di depan ini, ya kan? Nah, ini sudah kamu dapatkan semuanya dari sini. Nah, silakan dilanjutkan sampai selesai. Ini masih ada 15 menit. Yang ditulis di sini itu Semuanya. kayak ini tuh. Ya, ya dikumpulkan nanti ya. Monggo. Ada kesulitan? Tidak, aman. Oke. Ya ini gimana? Aman? Lancar? Ya. Ya, gimana? Iya. Terus yang ini juga dikerjakan sudah? Pola mulai. Oh, enggak. Ini di Katanya gitu. ya. Apa apa? Mau nomor sekolah sih jadi Menyelesaikan kesamaan dengan cara memasukkan salah satu persamaan dalam persamaan. Gimana? Memasukkan salah satu Ya. salah persamaan. Dan enggak. Karena nanti untuk khusus nanti untuk yang mendapatkan nanti kan kami tanya ya. Ini kelompok mana dapat apa, ini apa berarti nanti terus presentasikan hasilnya itu. Ya, boleh. Ya. Kelompok yang hanya menyampaikan Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini gimana? Kok tidak dilanjutkan? Ya. Yang depan? siapa? Melihat uang tersebut. Ya, ini kesimpulan dari ini. Kesimpulan dari ini. Jadi ketika kamu kamu beli apa, kamu beli ini, kamu beli apa, ini. Nah, kesimpulannya dari teman jawab berarti teman-teman nanti apa? Nah, jadi nanti ketika presentasi, nanti langsung tanya jawab ini. Oh, dia dapat ini. Jadi tidak harus ini dikerjakan sekarang. Kalau ini dikerjakan nanti ketika presentasi teman-teman kamu menyampaikan apa-apa. Oh, ternyata pada dapatnya ini kan gitu. Itu ya. Uang 10.000. Ini berarti berdasarkan ini. Gitu. Terus tahu. Yo ini wes. Terus kami gunakan ini apa sih Kewamal. Kewamal. Nemu uang. Oh iya. Agung ya amal. Amal diri sendiri. Harga teman. Amat beneran. banyak yang berisi Amat dua kayak gitu.
Dan satu pena. Dan satu bullpoint. Terus kadung pena. Oh, wes, wes. Terus Kembaliannya untuk Duh. dan Oh, serong ibu kisah kelompok. Boy. lagi apa? Oke, jam 9. Udah? Ini ya. Siap presentasi ya? Sudah siap presentasi ya? Ini kelompok 5. Sebenarnya itu pena, bullpoint. Lagi bahasa Bahasa Indonesia. belum masa. Masa ya? Tapi kok sananya bilang Kan good English semua. Enggak. I don't care. Do you want to kiss me? No. It hurt. Oke anak-anak, diskusi selesai. Tepuk tangannya meriah untuk kita semuanya. Ya, jadi kita silakan untuk kelompok untuk melakukan presentasi. Tadi dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan untuk melakukan presentasi hasil dari ini ya, sambil kita baca ya. Jadi kegiatan kita melihat dan mengingat-ingat kegiatan dasar ketika kemarin dilakukan class meeting ya. Nah itu di dalam kegiatan itu kemudian di sini ada di dalam LKPD sudah terpasang, sudah tercantum bahwa ada hasil ya. Salah satu kegiatan dasar kemarin ada penjualan yang namanya ada paket hemat semangat belajar. Paket hemat semangat belajar disingkat paket sebel. Nah, ya kan? Bahasanya pokoknya menarik ya. Paketnya paket sebel. Nah, ini silakan dari kelompok ini untuk mulai mempresentasikan terkait dengan yang dipresentasikan adalah yang membuat model matematika dari paket tersebut. Ya, jadi nanti monggo silakan. Yo, silakan berdiri. Salah satu berdiri. Ya, sambil berdiri, sampaikan. Ayo. Enggak apa-apa. Di sini enggak apa-apa.
enggak harus ke depan ya, di sini tapi berdiri sambil memaparkan yang disampaikan. Yuk. Diketahui buku Untuk ini agak geser biar bisa dilihat sana. Ya. Nah, di sini tidak apa-apa. Ya, di sini tidak apa-apa. diketahui buku adalah P, pensil adalah Yang keras, yang keras. Ayo, sampaikan yang keras. Nah, ini. Diketahui buku sama dengan P, pensil sama dengan Ki. P tambah Ki sama dengan 5.000. 2P tambah Ki sama dengan 8.000. Ayo, gimana? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan? Ya, yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ayo, mana? Nih? Yuk, tanggapi. Ini. Siapa yang menanggapi ini? Tadi siapa yang mau menanggapi? Tadi apa yang disampaikan? Terkaitannya dengan permodelan matematika. Ya. Yang menanggapi? Ayo. Kelompok 1 dapat memodelkan matematika. Nah, memodelkan matematika, apa tanggapan kalian? Tadi yang sudah disampaikan. Oh, bisa ditulis di papan tulis dulu, bisa ditulis di papan tulis. Ya, bisa ditulis. Ya, silakan bisa ditulis. Biar teman-temanmu tahu, nanti bisa ada tanggapan. Itu bukan titik 2 ya. Matematika tidak ada titik 2 loh. Kalau titik 2 namanya bagi. Jadi ini sebelum ada tanggapan, bisa sampaikan bahwa ketika yang namanya apa di bidang matematika sudah disampaikan ya. Ingat matematika kalau nanti titik 2 ketemunya bagi. Nah, kalau apa persamaan berarti pakainya sama dengan. Yuk lanjut. Mana yang oh ya, silakan. Jadi bagaimana cara pengerjaannya oleh kelompok 1? Gimana? Ulangi. Bagaimana cara pengerjaannya untuk kelompok 1? Oh, cara pengerjaannya. Itu kok ada hasil seperti itu. Mau dikerjakan seperti apa, bagaimana? Ayo, silakan. Di kelompok kami hanya menyampaikan model matematika. Jadi sampaikan ke sana, disampaikan ke sana. Di kelompok kami hanya menyampaikan model matematika. Cara selebihnya bisa dijawab pada kelompok selanjutnya. Nah, gitu ya. Jadi kelompok 1 hanya bertanggung jawab pada memodelkan matematika. Ya, berikutnya kelompok berapa? 2? Apa? Bagaimana? Yuk berdiri. Berdiri di sini. Sampaikan yang anu ya. Yang keras ya. Kelompok 1 belum semangat, kelompok 1 belum semangat. Kelompok 2, ayo. Jadi di sini ada uang 10.000. Pertanyaannya, apa yang kamu pikirkan jika melihat uang tersebut? Dengan uang 10.000,
kami memikirkan untuk membeli alat tulis sekolah karena sebagai media pembelajaran. Gimana? Kelompok 1, kelompok 2 dapat uang 10.000 digunakan untuk Membeli alat tulis sekolah. alat tulis sekolah. Ya, ada kelompok yang lain? Kelompok ini pengen membeli alat tulis. Kelompok lain ada yang apa? Menanggapi? Ya? Ya, gimana? Berdiri biar terlihat. Ya, buat kenyang. Gimana? Kita memikirkan untuk membeli alat tulis sekolah karena sebagai media pembelajaran untuk menulis dengan pensil atau pen, dan kita bisa membeli buku juga. Sudah. Terima kasih. Kalau yang lain, kelompok yang lain, ini tadi buat apa? Membeli alat tulis. Ini kelompok sini membeli apa? Yang kelompok ini pengen membeli buah. Kelompok yang sini pengen membeli seblak. Nah, kelompok yang sana? Ya? Oh, sayur. Emang ada di pasar sayur? Ada. Sayur apa itu? Sayur bayam. Itu ya. Jadi sudah dapat 2 permasalahan ya. Tadi yang kelompok 1, kelompok 2, ketika kamu memiliki uang berapa? 10.000. Ketika memiliki uang 10.000, kelompok 2 menyatakan ingin membeli alat tulis karena menunjang pembelajaran. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Deka serahkan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada 2 paket. Yang pertama ada paket sebelaja, yaitu 1 buku dan 1 pulpen. Yang kedua paket sebel banget, yaitu 2 buku dan 1 pen, harganya 8.000. Kami memilih paket 1 dengan alasan karena paket 1 merupakan paket sebel yang harganya terjangkau untuk pelajar, dan sedangkan kita hanya memiliki uang Rp10.000. Kalau kita membeli paket 2 atau paket sebel banget, kita hanya memiliki uang kembalian yaitu 2.000 saja. Kalau kita memiliki kembalian 2.000, kita nggak bisa beli jajanan yang lain. Wah, gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Jadi, nah, ada yang memilih yang kedua? Ada? Ada. Mana? Yang memilih, tadi memilih yang pertama ya? Memilih paket yang pertama. Yang memilih paket kedua siapa? Ini. Apa alasannya? Ya. Oh, bukan 2 buku karena memang tujuannya bahwa kalian untuk pembelajaran memang membutuhkan 2 buku untuk kegiatan itu ya. Jadi kalau yang pertama tadi alasannya karena memiliki uang itu, yang lain bisa untuk yang lain. Ya, tapi kalau yang ini alasannya, oh saya pilih yang kedua kok. Kenapa? Karena saya memang butuh buku itu 2. Nah, masalah tidak? Pilih salah satu, pilih sana milih A, ini pilih B. Masalah tidak? Ini pilih sebel. Tidak ada masalah ya? Aman ya? Oke, selanjutnya ke kelompok berikutnya. Kalau perlu ditulis di papan tulis, bisa ditulis. Ya. Oh, ditulis dulu, nanti setelah itu baru dijelaskan, tidak apa-apa. Ayo.
Yang lain bisa ya, nanti untuk ya, siapa yang nanti menjelaskan? Septian.
Yuk, bisa disampaikan hasilnya. Ya, lihat kamera. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mencari X dan Y dengan menggunakan metode substitusi. Diketahui X plus Y sama dengan Rp5.000, 2X plus Y sama dengan Rp8.000. Ditanya harga satu buku dan harga satu buku. Jawab, kami mengubah persamaan X plus Y sama dengan 5.000 menjadi X sama dengan 5.000 dikurangi Y. Lalu kami mencari Y dengan menggunakan persamaan 2X plus Y sama dengan Rp8.000. Di sini, karena X-nya adalah 5.000 dikurang Y, maka 2 dikali dalam kurung 5.000 dikurang Y, ditambah Y sama dengan 8.000. 2 dikali 5.000 adalah 10.000, lalu 2 dikali Y adalah negatif 2Y. Lalu ditambah dengan Y sama dengan 8.000. 10.000 dikurang Y sama dengan 8.000. 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan Y. Maka Y adalah Rp2.000. Lalu X plus Y sama dengan Rp5.000. X plus 2.000 sama dengan 5.000. X adalah sama dengan 5.000 dikurang 2.000. Maka X adalah Rp3.000. Jadi dari hasil penghitungan menggunakan metode substitusi ditemukan bahwa X adalah Rp3.000 dan Y adalah Rp2.000. Ya, ada tanggapan? Ayo, ada tanggapan? Dari hasil ini? Ya, ini masih belum ditemukan loh. Ya. Apa yang belum ditemukan? Ayo disampaikan, ditanyakan. Langsung ditanyakan. Ada satu buku dan satu pulpen. Ya, terima kasih. Oke, ada tanya lagi? Cukup kelompok ini? Cukup. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya.
Ya? Siapa yang Oke. Jadi kami dari kelompok 4 ingin memaparkan jadi kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil perhitungan menggunakan teknik eliminasi. Jadi X sama dengan buku, Y sama dengan pena. Persamaan pertama, X plus Y sama dengan 5.000. Persamaan kedua, 2X plus Y sama dengan 8.000. Kita ingin mencari X, jadi kita harus menghilangkan Y dengan cara dikurangi. Y kurangi Y sama dengan hilang atau habis. X dikurangi 2X sama dengan min X. 5.000 dikurangi 8.000 sama dengan minus 3.000. Min X sama dengan min 3.000. Jadi X sama dengan 3.000. Untuk mencari Y, kita harus menghilangkan X. Jadi persamaan pertama, X plus Y sama dengan 5.000, 2X plus Y sama dengan 8.000. Cara untuk menghilangkan X adalah persamaan pertama dikalikan dengan 2. Jadi X dikali 2 sama dengan 2X, Y dikali 2 sama dengan 2Y, 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Maka X bisa dihilangkan dengan cara dikurangi 2X dikurangi 2X sama dengan hilang atau habis. 2Y dikurangi Y sama dengan Y. 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Jadi Y sama dengan 2.000. Jadi harga satu buku X sama dengan 3.000. Harga satu pena atau Y sama dengan 2.000. Ya. Ada yang menanggapi? Cukup? Cukup? Cukup ya? Oke, yang ketiga campuran. Yang berikutnya. Paling kanan ya nanti untuk perbandingan. Nah, ini paling kanan untuk perbandingan. Yang diketahui buku P itu bisa dihapus dulu, tidak apa-apa.
Udah? Nah, sekarang yang kelompok 3, kelompok berikutnya kok 3, kelompok apa campuran ya? Apa yang kamu sampaikan? Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem persamaan dua variabel dengan metode campuran. Diketahui X sama dengan buku, Y sama dengan pensil. Persamaan pertama X plus Y sama dengan 5.000, persamaan kedua 2X plus Y sama dengan 8.000. Ditanya berapa harga satu buku dan satu pensil. Angka pertama, kita eliminasi X dari persamaan pertama dan kedua. X plus Y sama dengan 5.000, 2X plus Y sama dengan 8.000. Persamaan 1 dikali 2, persamaan 2 dikali 1. 2X plus 2Y sama dengan 10.000, 2X plus Y sama dengan 8.000. Lalu kita kurangkan 2X kurangi 2X sama dengan 0, 2Y kurangi Y sama dengan Y, 10.000 kurangi 8.000 sama dengan 2.000. Langkah kedua, substitusi Y sama dengan 2.000 ke persamaan 1. X plus Y sama dengan 5.000, X plus 2.000 sama dengan 5.000, X sama dengan 5.000 kurangi 2.000, X sama dengan 3.000. Jadi harga satu buku X sama dengan 3.000, harga satu pensil Y sama dengan 2.000. Sekian, terima kasih. Ya. Oke ya, jadi dari penyajian yang sudah kalian lakukan tadi, diskusi yang sudah kalian laksanakan, dari kelompok 1 sampai kelompok 6, ya kan, sampai kelompok 7, saya dapat apa? Apa yang kita dapatkan? Ya, apa yang kita dapatkan ketika kita dari kelompok 1 sampai 6 tadi melakukan presentasi? Ya, gimana? Jadi akhirnya kita tahu, ya kan? Kita tahu baik menggunakan apa tadi? Yang pertama, substitusi, ataupun menggunakan eliminasi, ataupun menggunakan campuran, hasilnya tetap sama. Itu membuktikan bahwa kita sudah berhasil dalam melaksanakan diskusi, betul ya? Diskusi kalian berarti sudah clear, tidak ada masalah, berarti kalian sudah bisa menemukan hal-hal yang ada di SPL BV, ya kan? Baik cara menggunakan eliminasi, baik menggunakan substitusi, baik menggunakan campuran, semuanya sudah terlampaui. Nah, sekarang apa yang dapat diambil dari kegiatan di atas? Ya, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil? Ya, mana? Ya, silakan. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar dapat meningkatkan kinerja para siswa dalam berwirausaha dan saling bekerja sama. Permasalahan di atas adalah salah satu contoh dari permasalahan dalam sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem linear yang memiliki dua variabel yang biasanya variabelnya dituliskan X dan Y.
Penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu substitusi dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Kedua, eliminasi dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Ketiga, campuran dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain dan juga dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Sudah. Terima kasih. Oke, jadi itu ya kesimpulannya kita dapat, apapun kita caranya, asal kita sudah sesuai, maka kita bisa menemukan hasil dari sistem persamaan linear 2 variabel. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian di akhir kegiatan kita, ya, saya akan sedikit mengulas kalian apa kegiatan pembelajaran ini yang sulit menurut kalian. Ya, pembelajaran apa yang menurut kalian itu sulit? Yuk, silakan. Ada kesulitan tentang belajar yang di hari ini, pembelajaran kita hari ini, ada kesulitan? Tidak? Betul? Tidak ada? Berarti tidak perlu ada perbaikan-perbaikan lagi? Atau harus bagaimana? Ya, atau kamu menyampaikan kepada Pak Eko, Pak harus seperti ini? Nah, monggo. Gimana? Cukup? Cukup? Nah, kalau seandainya kamu disuruh menilai pembelajaran hari ini bintang 1 sampai 5, kalian akan menyampaikan nilai berapa? 1 sampai 5 kok. Nah, berapa bintang yang akan kamu berikan? 5. Ada yang lain? Loh, enggak apa-apa. Karena kan yang namanya pembelajaran kan bebas ya. Mau 4, mau 5, mau 2, mau 1. Kalau nanti 1, 2, 3 berarti kan harus ada evaluasi pembelajaran lagi ya. Nah, berarti ada ya? Aman ya? Nah, kalau sudah aman, lah ini untuk pertemuan berikutnya nanti ada tugas, tetapi untuk apa? Ini, kalau yang ini bukan PR, tapi tugas yang silahkan nanti langsung kamu kerjakan, ya kan? Kamu kerjakan. Nah ini mana ini? Kok nggak nyala ini? Nah. Saya. Okay. Jadi ini nanti ada link yang saya bagikan ke kalian, atau nanti bisa dicekrik-cekrik ya. Tahu cekrik-cekrik? Nah, di foto linknya. Nah ini ada linknya, nanti bisa kalian foto. Terus kemudian nanti linknya akan saya, kalau tidak bisa foto, nanti linknya akan saya serahkan pada kalian. Tugasnya adalah mengerjakan itu dari hasil kegiatan kita hari ini. Akan ada evaluasinya, bagaimana, apakah kalian bisa menerima dengan baik semuanya atau belum. Nah ini silahkan nanti kamu kerjakan sebagai penilaian harian kita. Kemudian anak-anak pada pagi hari ini usai sudah pembelajaran kita ya. Jadi untuk kegiatan pertemuan selanjutnya kita akan membahas langsung terkaitnya dengan SPL TV, ya kan? Hari ini kita mengingat SPL DV 2 variabel. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi inti SPL TV. Itu anak-anak yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya periksa kebersihannya dulu. Ayo, periksa kebersihannya dulu. Sudah bersih semuanya? Ya. Jadi sudah bersih, ada ya. Ini selalu kami tekankan bahwa kita harus, selain kita pandai dalam pembelajaran,
kita pandai dalam ilmu, kita mampu menguasai dunia dengan ilmu, tetapi kita juga harus menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Silakan salah satu yang memimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama. Doa mulai. Terima kasih. Dan saya akhiri anak-anak, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan.